Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Rizki. Saya dari Akuntansi Malam 2, STE Pembangunan dan Pinang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Akidah Islamiyah. Yang pertama, kita mengenal dulu apa itu makna akidah. Makna akidah dalam bahasa Arab berasal dari kata kerja aqada yaqidu uqdatan. Makna akidah menurut istilah sesuatu yang dibenarkan oleh jiwa, hatinya merasa tenang karenanya, menjadi suatu keyakinan bagi pemiliknya dan tidak dicampuri dengan keraguan sedikit pun. Sumber-sumber akidah Islamiyah ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah An-Nabawiyah, yang ketiga Al-Ijma'. Selanjutnya, pilar-pilar akidah Islamiyah. Pilar-pilar akidah Islamiyah yang pertama yaitu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pemilik, pemberi petunjuk, pemberi rezeki, penguasa, pengatur, dan pembimbing. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran surah keempat ayat 36, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Yang kedua, keyakinan kepada malaikat Allah sebagai makhluk yang diciptakan Allah dari cahaya untuk beribadah kepadanya, yang dijelaskan di dalam Al-Quran surah kedua ayat 97 sampai 98, yang artinya, katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Yang ketiga, iman kepada semua kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul yang menerimanya, yang dijelaskan di dalam Al-Quran surah keempat ayat 136, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Yang keempat, iman kepada Rasul. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran surah kedua ayat 98, yang artinya, barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Yang kelima, iman kepada hari akhir, yang dijelaskan di dalam Al-Quran surah keempat ayat 135, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun tetap terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, yang dijelaskan di dalam Al-Quran surah ke-25 ayat 2, yang artinya, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak,
dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang makna iman. Secara bahasa, iman adalah membenarkan, maupun secara istilah, iman adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan perbuatan. Konsekuensi keimanan. Yang pertama, mencintai Allah dan Rasul-Nya, melebihi dari mencintai segala sesuatu yang lainnya, termasuk dirinya sendiri. Yang kedua, mendengar dan menaati semua yang datang dari Allah dan Rasul-Nya tanpa merasa berat dan tanpa memilah-memilah, yang dijelaskan dalam Quran surah ke-24 ayat 51 sampai 52, Quran surah ke-33 ayat 36. Yang ketiga, ridho terhadap semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, baik hal yang disukai maupun tidak disukainya, tanpa menghilangkan usaha, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran surah ke-33 ayat 36. Selanjutnya, konsekuensi keimanan yaitu loyalitas yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, dan tidak memberikan loyalitas kepada yang dibenci Allah, sebagaimana telah dijelaskan di dalam Al-Quran surah kedua ayat 257, Quran surah kelima ayat 5. Seterusnya, konsekuensi keimanan yaitu takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, takut tidak mendapat kasih sayangnya, dan takut bermaksiat kepadanya, yang diterangkan di dalam Quran surah ke-33 ayat 39, Quran surah ke-35 ayat 28. Terus selanjutnya, konsekuensi keimanan adalah berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan menolak hukum yang bertentangan dengan syariatnya, yang dijelaskan di dalam Quran surah ke-6 ayat 114. Sifat-sifat orang beriman. Yang pertama, jika disebut nama Allah Subhanahu wa taala, bergetar hatinya karena cinta, harap dan takut kepadanya. Jika dibacakan Al-Quran, bertambahlah keimanannya dan mereka selalu bertawakal kepadanya. Yang kedua, senantiasa mendirikan solat dan menafkahkan sebagian rezekinya untuk orang fakir, miskin, dan anak yatim. Yang ketiga, beriman kepada rukun iman yang 6 dengan keimanan yang sempurna tanpa merasa ragu-ragu sedikit pun. Berjihad dengan harta dan jiwa raga untuk menegakkan kebenaran. Hal-hal yang dapat meningkatkan keimanan. Yang pertama, ilmu, yaitu meningkatkan ilmu tentang mengenal Allah. Semakin tinggi ilmu pengetahuan seorang terhadap Allah dan kekuasaannya, maka semakin bertambah tinggi iman, pengagungan serta takut kepadanya. Yang kedua, merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, keindahannya, keanekaragamannya, dan kesempurnaannya. Yang ketiga, senantiasa meningkatkan ketakwaan, meninggalkan maksiat kepadanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan buah keimanan. Yang pertama, membebaskan jiwa dari perbudakan manusia dan semua makhluk menuju kemerdekaan yang hakiki, yaitu penghambaan kepada Allah semata-mata. Yang kedua, membangkitkan keberanian untuk membela kebenaran, tidak takut mati, serta cinta syahid, karena yang memberi umur, rezeki, manfaat dan bahaya hanyalah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Quran surah ke-4 ayat 78, Quran surah ke-3 ayat 145. Yang ketiga, merasa tenang karena jelas tujuan hidupnya. Ia akan mendapatkan kebaikan di dunia sebelum di akhirat berupa perlindungan, petunjuk, pertolongan, penjagaan,
dikokohkan kedudukan, diberkahi baik dari langit maupun di bumi. Yang keempat, hidupnya dalam kesenangan lahir dan batin karena hidup dalam cahaya hidayah Allah sehingga ia tidak menzalimi dirinya sendiri dan orang lain. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.